Halo, selamat malam seluruh foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung, bisa wave-wave, bisa dada-dada dulu. Bisa dada-dada dulu. Sementara itu saya akan coba mengundang narasumber kita malam ini. Semoga cepat. Buat teman-teman saya juga mau infoin bahwa kalau misalnya nanti yang mau bertanya ke narasumber kita yang malam ini, jangan lupa ya di kolom Q&A di bawah. Halo, selamat Halo, malam. halo Sarita. Hai, hai, hai. Cepet loh ini tersambungnya. Happy deh gue kalau misalnya kayak gini. Suara gue kelihatan kedengeran jelas? All good, aman, Aman, sebentar. Kayaknya aman. gue yang harus. Halo, halo. Ya, oke, tes aman, aman. Siap. Oke, ini kayaknya teman-teman juga udah Ya, pada exciting, kayaknya udah banyak yang dada-dada. Teman-teman mungkin boleh nginfoin ada dari negara mana aja, kota mana waduh, aja, negara coy. sama kadang-kadang ada yang dari luar negeri loh. Kayaknya agak, Apa? Kadang-kadang ada sekarang yang dari agak gimana? putus-putus dikit ya. Oh, udah oke sekarang? Is all good? Ya, ya, ya. Getting better, ya. Halo? Tadi agak Oke. putus-putus dikit. Oke, nah nggak bosan-bosannya ngingetin buat teman-teman hari ini sharingnya sebetulnya cukup apa ya, cukup menarik dan sangat berharga banget. Jadi buat teman-teman sebelum saya mulai, ini boleh pada ngambil catatannya, boleh nyatet pakai kertas, pakai buku, pakai tab, pakai laptop juga boleh, gitu kan, terserah. Saya kasih waktu sebentar buat pada ngambil catatannya. Siapa tahu pengen nyatet nanti, gitu. Nah, tema malam ini sebenarnya cukup menarik juga, masih dalam rangkaian ini pebisnis kuliner yang bisa dibilang masih dalam umur yang muda, umur yang muda, Ya, tapi sudah punya apa ya namanya ya, bisa dibilang punya karya, punya bisnis kuliner yang cabangnya juga cukup banyak gitu. Oleh karena itu memang saya pengen banget sebenarnya mengorek, mengorek dan apa ya, mencari tahu lah agar menjadi inspirasi buat teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia yang lagi nonton juga kita gitu. Oke, nah malam oke. ini tanpa berlama-lama, enakan langsung aja kali ya kenalan ya sama Boleh, Ferry boleh, boleh. Setiawan. Nah, daripada saya Ya. kenalin, enakan langsung aja dari Ferry yang mengenalkan Ferry ini siapa, terus ownernya brand apa, bisnisnya di mana, dan mungkin udah berapa banyak cabangnya saat ini biar teman-teman foodpreneur lebih kenal lagi sama Ferry. Silakan. Ya, halo teman-teman foodies. Ya, perkenalkan nama saya. Ya, kurang lebihnya sih ya di F&B ya, sudah kurang lebihnya hampir 7 tahun. Ya, saya mulai pertama kali bisnis tuh di umur 23. Pada saat itu 2014, jadi ya 2014 saya mulai bisnis pertama kali itu langsung F&B, which is tuh KM Geprek, brand saya yang pertama kali F&B KM Geprek. Dan sekarang saya ada handle beberapa brand juga, semuanya F&B karena saya memang fokusnya di F&B. Dan saya ada satu brand retail juga, namanya Asia Indonesia, sama bergeraknya di bidang F&B karena saya jualnya cookware ya. Tapi memang bisa dibilang sih ini retail kayak gitu. Jadi ya sudah kurang lebih 7 tahun bergelut di F&B, dan sekarang saya rasa semua sedang struggle ya dari 2020. Ya berharap 2021 getting better, ternyata enggak juga kayak gitu. Ya kan masih, ya ternyata kondisi masih sama. Ya kurang lebihnya sih seperti itu. Saya ada bisnis lainnya juga di F&B, ada di bio saya, beberapa brand saya. Nanti bisa dikepoin juga ya. Siapa tahu ada yang mau kerja sama juga kali. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Oke, nah berarti tadi berapa mulainya umur 23 di 2014. Berarti sekarang udah Ya, 30 tahun ya? Benar nggak sih? Salah nggak? 5, 6, eh 7, 8, 9, hampir 10. hampir hampir Hampir. hampir hampir. Belum Hampir. belum Nah, belum. Hampir tadi kepala tadi tiga tadi ini. tadi pas cerita ada Kak Ayam Geprek.
of course Ya, ya, yang pertama ya, kali KKM Geprek ya, gitu. betul. Terus tadi ada S3 Indonesia ya tadi ya, yang bidangnya Asia, cookware. Asia Indonesia. Sorry, Esier, nyebutnya Ya, gitu ya. Maaf. Esier. Oke, Esier itu bidangnya cookware. Jadi ada KKM Gaprek ya, sama Esier Indonesia, sama mungkin ada beberapa brand kuliner yang lain ya. betul. Ya ada Ya. brand yang kita jualan pizza, ada yang jualan Mm-mm. masakan Jepang, ada yang masakan Indonesia Nusantara kayak gitu. Nah, kalau tadi kalau KKM Gaprek ini sebenarnya ada berapa cabang dan biasanya pusatnya di kota apa sih? Kita sih start awal dari Surabaya ya. Pada saat itu 2014 sih bisa dibilang kita pionir di Surabaya ketika jenis makanan ini belum booming ya kan, kita bisa bilang boomingnya 2016-17 startnya ya kan. Setelah itu kita sih memang sekarang ada 18 outlet di 15 kota ya kan. 15 kota ini start awal dari Surabaya, kita ada di luar pulau, ada di Bali, ada di Kalimantan tuh ada di Samarinda, Sulawesi ada di Makassar, Labuan Bajo kita ada. Kalau di Pulau Jawa sendiri sih Wow. kebanyakan di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Barat kita baru ada satu di Jakarta, di Pecenongan. Kita Jakarta masuk 2016 pada saat itu, dan memang baru satu doang kayak gitu. Berarti paling banyaknya berarti outletnya ada di Surabaya ya? Surabaya kita ada 4, ongoing kita mau nambah satu lagi, satu titik lagi, jadi mau 5, yang lainnya ada di beda kota semua, kayak gitu. Hmm. Nah, tadi udah sempat disinggung dikit sih, Fer, Ya, memulai bisnis kuliner nih. Maksudnya, kenapa sih dulu selain of course tenang makan pasti ya, gitu karena bisnisnya F&B. Nah, tapi ada alasan nggak sih dulu pas waktu pengen bikin bisnis kuliner tuh, maksudnya kenapa bisnisnya kuliner? Kenapa nggak misalnya fashion atau ya, misalkan ya. apalah yang lain gitu? Kenapa F&B? Ngelihat apa sih di Oke, F&B? ya. Sebenarnya kalau ditanya why F&B, pada saat tahu ya, dalam artian kayak gini. Ketika saya dulu lulus SMA, saya mau ditanya saya mau kuliah apa, saya nggak ngerti. Ketika saya lulus kuliah, saya ditanya mau kerja apa, saya juga nggak ngerti. Tapi saya sempat pada saat itu 2014 sorry 13 ya, saya lulus kuliah, saya balik dulu ke Solo karena saya memang aslinya Solo. Jadi saya asli Solo, Oh, saya asli Solo, 6 bulan lah kurang lebihnya saya di Solo kerja ikut orang, itu kerja percetakan offset ya. Nah, pada saat kerja itu saya merasa bahwa wah ini kayaknya saya harus berjuang sendiri nih, dalam artian kayak gini. Saya ini anak cowok, saya harus bisa gimana caranya harus fight sendiri nih, ya kan. Akhirnya wah gimana kalau balik lagi merantau ke Surabaya ya. Tapi kalau misalkan merantau lagi ke Surabaya kerja apa nih, ya kan. Nah, pada saat itu masih bingung. Pada saat itu masih bingung. Tapi satu hal yang saya pegang tuh adalah apa? Saya tuh punya dari halo, sorry, putus-putus. orang, Halo. saya orang, ya kan. That's why saya pun kuliah juga ambilnya manajemen perhotelan, hospitality management. Nah, di situ pada saat saya ini suka bertemu dengan orang, dan saya tuh suka orangnya tuh memang punya hati tuh untuk melayani, pingin untuk melayani juga. Akhirnya dari situ, wah ini kayaknya yang paling cocok apa ya kalau nggak kita ngomong F&B ya kan, karena setiap hari bakal ketemu pelanggan melayani orang. Ini cocok banget nih Halo. untuk kita masuk di sorry, Sorry, halo, tadi agak terputus putus-putus sedikit. ya. Ya. Tapi masih Ya, sampai masih mana ini? agak putus tadi. Enggak, Ya, tapi sampai udah mana ya udah tadi ya? putusnya sedikit kok. Itu tadi sampai di Solo Oke, ya. ngelayanin orang. Ngelayanin orang. Ya karena saya berpikir bahwa saya ini punya hati ingin melayani ya, dan suka ketemu orang, akhirnya ya F&B ini paling cocok nih. Ya kan, karena setiap hari kan kita bertemu dengan pelanggan baru ya kan, walaupun baru maupun yang sudah loyal dengan kita ya kan, repeater guest kita bilangnya. Dan juga kita selain kita bertemu dengan orang dan kita melayani orang itu kan. Nah, dari situ F&B-nya sudah kejawab dulu ini ya kan. Oke nih, kayaknya cocok nih di F&B ya kan, sudah
sudah menemukan ini ya kan. Nah terus akhirnya kenapa ini ayam geprek yang dipilih ya kan. Nah pada saat itu kurang lebihnya saya kuliah di Surabaya 4 tahun tuh nggak pernah menemukan jenis makanan ini ya kan. Saya sudah survei 4 tahun kok nggak ada ya ayam geprek. Padahal kalau kita ngomong ayam geprek itu sebenarnya udah ada di Jogja dari tahun 2003. 2003 kalau kita bilang ya yang pertama kali pioner di Indonesia itu kan Burum. Kalau mungkin pernah dengar juga Burum. Nah, saya tuh terinspirasi dari situ. Saya sering makan di situ. Ketika saya makan terakhir kalinya, ya kan, saya tuh berpikir bahwa wah ini jenis makanan ini kalau dibawa ke Surabaya itu udah kayak orang Surabaya pasti suka. Karena orang Surabaya notabene suka pedas dan asin kan. Terbukti penyetan ada di mana-mana, ya kan. Dan saya berpikir bahwa wah ini saya kuliah di Surabaya nggak pernah menemukan jenis makanan ini. Ini pasti booming nih di Surabaya, ya kan. Akhirnya saya bawa jenis makanan ini ke Surabaya dengan nama Kak Ayam Geprek. Konsepnya sama, tapi apa yang berbeda dengan yang di Jogja, ya kan? Kan kita nggak boleh nih amati, tiru, dan selesai sampai ditiru kan, ya harus dimodifikasi kan. Ya, terus apa ini yang kita bedakan? Halo, tes. Sarita agak putus-putus ya? Iya. Masuk, oke, aman? Enggak sih kalau di masuk. Oke. Ya, apa Oke, yang ya. harus dimodifikasi? Nah, ini apa ini yang kita bedakan? Akhirnya kita melihatnya itu kalau di sana ya, dia pakainya bisa dibilang pakai ulekan ya kan. Jadi kayak ayamnya dipenyet gitu, ya kan? Kita cobek ya kan. Kita pakainya alu sama lumpang. Jadi ayamnya itu kita tumbuk. Ayamnya ditumbuk. Apa tuh? Alus Itu lumpang tuh apa? alu dan lumpang. Ya, yang biasa buat orang tuh buat bikin jamu, ya kan alu. ditumbuk kayak gini. Ya. Alu sama lumpang kita pakainya. Nah, jadi kayak kita berikan customer experience yang berbeda dan itu kita showkan ke mereka. Nah, apalagi namanya aneh kan, Kak Ayam Geprek, ya kan? Kak Ayam Geprek. Nah, orang Surabaya itu pasti ya, apa tuh? Ya. Nah, kan orang Surabaya juga pasti bingung. Bingungnya ada dua. Yang pertama ayam geprek itu nggak tahu apa. Yang kedua, Kak, itu apa ya kan? Apalagi kalau ditanya ini ya, modalnya berapa dulu awal? Kita modal awal start 5 juta. Kebetulan saya berpartner dengan partner saya berdua. Saya 5 juta, partner saya 5 juta. Ya, what do you expect anak umur 23 mau punya duit seberapa banyak, ya kan? Apa yang kita punya pada saat itu cuma punya duit 5 juta, jadinya apa? Jadinya cuma rombong, ya kan, pakai gerobak sama lesehan pakai meja di bawah kayak gitu. Mejanya cuma 4. Which is kalau kita ngomong kapasitas ya cuma 4 kali 4, 16 doang. Kita buka dari jam 10 sampai jam 5, ya kan? Nah, dari situ Kak, di sini tuh orang pikir bahwa ayam dipotong. Kayak gitu, ya kan? Ternyata ya orang pada berpikir seperti gitu. Ya tapi sebenarnya Kak di sini adalah panggilan kakak ya. Maksud kita panggilan secara universal bahwa kayak misalkan Kak ayamnya satu dong, ya kan? Kak tambah nasinya dong. Kak ayam gepreknya satu dong, ya kayak gitu. Nah tapi dari situ berangkat dari situ malah justru banyak orang yang ke-trigger untuk datang kayak gitu. Untuk datang ini apa sih, jual apa, ya kan? Balik lagi culture-nya orang Surabaya sendiri suka pedas dan asin. Dan juga kita ngomong culture-nya orang Indonesia tuh suka nasi, ayam dan sambal. Ya udah, ini akhirnya the product market itself akhirnya viral sendiri. Viral dengan karena memang di Surabaya belum ada, ya kan? Dan juga makanan ini sangat diterima di Surabaya, akhirnya viral tuh. Itu pada saat itu kita belum benar-benar belum ada yang namanya sosmed yang segila sekarang ya. Kita bersyukur sih kita ada di dunia transisi pada saat itu. Jadi 2014 bisa dibilang kita konvensional iya dapat, digitalisasi juga baru akan kayak gitu. Jadi pertanyaannya apakah pernah merasakan nih waktu konvensional? Pernah banget. Jadi saya pernah door to door bagi brosur ya kan ke kantor-kantor, ke perbankan, ke kos-kosan. Itu saya door to door, saya bagi brosurnya sendiri, dan pada saat itu juga belum ada online platform ya kan, delivery online. Akhirnya pada saat itu juga zamannya masih BlackBerry, masih BBM.
belum ada WhatsApp, ya Ya, kan? ya, ya. 2014 Mentok di line, ya. mentok di line, ya mentok di line. Jadi pada saat Ya, itu ya, ya. kita operational hour 10 to 5 doang. Kenapa nggak sampai malam? Karena jam 6 Hmm. sampai subuh dipakai buat angkringan. Jadi kita sharing tempat kayak gitu loh. Ya balik Oh, lagi karena ya. modal. Ya, ya, Ya ya. karena modal ya kan. Ya, ya. Kita nggak ada modal untuk sewa tempat yang stand alone sendirian. Akhirnya kita sharing sama apa namanya angkringan. Nah, di situ tapi kita gimana cara kejar salesnya ya dari jam 5 sampai kita katakan jam 7 kita delivery order yang lewat BBM atau line tadi kayak gitu. Jadi teman-teman pada di broadcast. Ya kurang lebihnya 2 bulan lah di tempat yang kecil itu, akhirnya kita baru pindah ke tempat yang bisa dibilang flagship store kita sekarang di Surabaya Tengah ya, di Dharma Wangsa. Baru 1 tahun lah kurang lebihnya kita baru ekspansi ke pertama kali di Bali. Jadi kita baru ekspansi itu setelah 1 tahun kita learning by doing. Karena pada saat awal memang kita nggak ada staff, nggak ada. Bener-bener kita sapu sendiri, pel sendiri, order sendiri, masak sendiri, geprek sendiri. Ke pasar juga ke pasar sendiri kayak gitu. Ya, ya, ya. Berarti itu sendiri tuh berdua lah ya, berarti sama partner ya. Ya betul, berdua sama partner. Nah, tapi Fer, waktu pertama kali dulu dengan modal 10 juta itulah ya, tadi bisa Ya, dibilang kan membuka rombong pertama tuh. Udah punya sih ada planning apa nggak ke depan? Saya, oh gue misalnya 10 tahun lagi mau punya sekian cabang gitu. Udah diplot ya, dari ya. awal belum? Atau jalan aja dulu? Jujur pada saat itu nggak ada, kita nggak punya vision apa-apa, nggak punya goals apa-apa ya. Bener-bener kayak Iya, ya kita buka dulu aja. Bener-bener kita buka dulu aja. Pada saat itu ya. ya, Kalau ditanya apakah sudah ada background sama sekali, ya untungnya pada saat kuliah dulu di manajemen perhotelan, kita dapat semua divisi. Which is tuh kita ngomong produk, pastry, bakery, ya, server, ya kan, di service, ya kita ngomong di front office, di housekeeping, itu kita semua dapat. Jadi basicnya dari situ sih. Berangkat dari situ, kalau ditanya goals-nya apa, belum tahu juga. Visionnya mau gimana, mau dibawa kemana, nggak ngerti juga kayak gitu. gitu. Oh, berarti jualan dulu aja ya gitu ya? Ya pada saat itu emang jualan dulu aja. Ya 2014 masih belum semasif sekarang ya untuk kita ngomong knowledge ya. Dalam artian Ya. kayak anak muda zaman sekarang tuh jago-jago. Beneran jago-jago. Ada yang baru umur 20 udah punya bisnis kayak gini, baru umur 21 udah punya bisnisnya kayak gini. Nah, karena Ya. persebaran apa ya, informasi yang sekarang ini tak terbatas. Dalam artian karena kita ngomong semuanya serba digital ya. Platform online Ya. online course kayak Foodies saja belum ada pada saat itu. Ya. 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 Berdasarkan Nah, pengalaman ya. kita, berdasarkan sharing dengan orang kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, dulu belajarnya itu dari mana sih? Apakah maksudnya beli buku atau misalkan ikut seminar atau dari mana dulu? Belajar ilmunya lah bisa dibilang. Atau kuliah? Ya, mungkin bisa dibilang pada saat itu ya, saya beberapa kali pada saat itu ikut seminar sih ya. Seminarnya pun tidak semasif sekarang, ya kan. Dulu seminar semuanya berbayar dan bisa dibilang kalau sekarang banyak seminar yang bisa dibilang kayak kita ngomong ya live gini doang kita bisa dapat ilmu dari orang, ya kan. Dulu ilmunya dari mana? Pastinya lebih banyak ke sharing dengan orang ya. Sharing dengan orang-orang yang memang sudah praktisi lama di bidangnya, kayak gitu. Dan juga learning by doing pastinya. Apa yang kita setiap hari kita lakukan, kebetulan kita memang from zero juga, benar-benar kita lakukan sendiri semua. Ya dari situ kita belajar, kayak gitu. Mungkin kalau bisa dibilang dengan zaman sekarang, ya beruntunglah anak-anak zaman sekarang banyak informasi yang dikeluarkan lewat segala multi platform ya kan, which is itu Instagram, YouTube dan masih banyak lainnya lagi. Belum juga kalau misalkan zaman sekarang itu
banyak orang yang sharing juga ilmunya, kurang lebihnya sih seperti itu. Hmm. Ya. Nah, kalau menurut Ferry ya sebetulnya seberapa penting sih punya ilmu atau pengetahuan gitu pada saat mau bikin bisnis kuliner atau misalnya baru mulai banget, baru buka, penting nggak sih sebenarnya punya ilmu atau nyemplung Ya. aja lah gitu? Oke, mungkin dimanapun kita berangkat dari sebuah ilmu ya, ilmu yang setiap hari kita hidup ini kan setiap hari belajar ya kan. Kita nggak pernah berhenti belajar. Sekalinya kita berhenti belajar itu ketika kita sudah meninggal mungkin, ya kan. Nah, dari setiap hari kita hidup ini kita sudah belajar, itu sudah merupakan ilmu. Jadi kalau orang dibilang apakah tidak punya basic sama sekali, harusnya enggak, karena setiap hari kita pasti belajar hal baru, ya kan. Dan beruntungnya pada saat itu memang saya sudah belajar di waktu kuliah ya kan. Jadi untuk basic adalah. Nah, kalau pertanyaannya tadi penting enggak? Jujur sangat penting sih, sangat penting apalagi untuk kondisi saat ini ya. Untuk kondisi saat ini. Mungkin bisa dibilang pada saat dulu nggak terlalu banyak satu pesaing mungkin ya kan. Dulu rotinya sangat, ya bisa dibilang rotinya besar lah. Sekarang roti semakin terbagi-bagi. Orang punya dapur aja udah bisa jualan ya kan. Orang Ghost kitchen. Ya, orang punya dapur doang udah bisa jualan online. Orang punya ide kayak gini, nggak punya tempat, bisa numpang di cloud kitchen ya kan. Jadi intinya kayak kalau kita sekarang ini tidak dibekali ilmu sama sekali, ya kita siap bersaing dengan orang yang sudah punya, satu punya pengalaman, dua belum punya pengalaman tapi sudah belajar dulu ya kayak gitu. Karena bisa dibilang F&B itu the most kompleks ya, the most complex industry kalau saya bilang. Orang bilang, F&B enak ya, cash keras, tiap hari closing dapat duit ya kan. Enak ya F&B rame kayak gini. Outletmu enak ya, semuanya yang ngantri ijo-ijo semua kayak gitu ya kan. Tapi F&B nggak cuma F&B nggak cuma melulu tentang sales ya kan. Itu integrate antara operation ya kan, finance, marketing ya kan, dan emang tujuan akhirnya adalah sales. Tapi variabelnya tuh banyak. Nah, ya ini yang membuat kita tuh kayak ibaratnya kalau orang zaman dulu perangnya cuma punya bambu runcing, ya itu bisa-bisa aja. Tapi alangkah baiknya kita ini sekarang kalau cuma punya bambu runcing atau misalkan cuma punya modal minim, at least kita punya pengetahuan yang ya cukup lah untuk kita nggak cuma bambu runcing doang kayak gitu loh. Ya kan? Ya ibaratnya bisa dibilang dulu saya berangkat dari uang modal 10 juta itu ya kan, berdua ya apa adanya apa ya kayak gitu. Ya. Tapi apakah sekarang bisa? Enggak. Harus banyak informasi yang kita terima dulu ya kan, baru kita siap untuk terjun ke sana. Tapi ya jangan terlalu lama karena semuanya butuh eksekusi. Iya, betul. Jangan terlalu lama karena semua butuh eksekusi, apalagi zaman sekarang. Betul. Ya. Thanks to Foodies lah. Saya sudah follow Foodies itu dari waktu followers masih belum K ya kan, dan belum verify, itu udah kasih informasi banyak lah. Yang belum follow wajib follow ini ya kan. Oke. Nah, terus ini mau nanya nih, kayaknya kemarin juga nantilah pengen nanya sebenarnya sedikit tentang yang launching kemarin, tapi aku mau nanya yang lain dulu. Nah, gimana sih dulu waktu awal-awal nih ya? Kan pengen ya usahanya dulu waktu dulu pertama kali bikin kak, terus kan pelan-pelan merangkak naik lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, ada nggak sih kiat-kiat atau misalnya strategi atau rahasia yang mau dibagiin, gimana sih caranya bikin, gimana caranya kalau misalnya kita mau bisnis kuliner itu bisa cukup booming lah seperti kak? Oke, ya. Kebetulan kita dapat satu titiknya di mana kita itu pionir di Surabaya ya kan. Jadi benar-benar pada saat itu nggak ada sama sekali jenis makanan ini, ya kan. Kalau kemarin saya lihat live-nya Masnya Sei Sapikana, Mas Andra, ya kan. Dia kan bilang salah satu variabelnya ketika dia mau buka suatu usaha adalah udah ada di kota lain, tapi belum ada di kota yang lain, ya kan. Ya, katakan sudah ada di satu kota, tapi belum ada di kota lain. Ya sebenarnya kurang lebihnya sama ya.
Saya sudah ada jenis makanan ini sudah ada di Jogja, sudah proven dari 2003 ya kan. Sudah dari 2003 dan pada saat itu saya memutuskan 2014 saya di Surabaya pertama kalinya ayam geprek ya kan. Nah, ini why-nya ini sudah sangat kuat ya kan. Dalam artian kalau ditanya ke saya variabel saya tuh apa untuk mengukur suatu bisnis layak dibuka atau enggak, ya tanyain dulu strong why-nya apa. Why ayam geprek ya kan. Yang kedua, why ke ayam geprek kayak gitu. Jadi kalau sudah bisa jawab why produknya, which is itu why ayam geprek, baru pertanyaan berikutnya why ke ayam geprek. Kenapa kok orang harus makan ke ayam geprek kayak gitu. Nah, kalau ditanya dulu ayam geprek, kenapa ayam geprek? Karena memang saya selalu memilih produk yang sudah menjadi apa ya, bisa dibilang culture-nya orang di negara itu. Ya, kita ngomong di Indonesia. Orang Indonesia itu satu ya, ayam tuh udah nggak mungkin bisa digeser, ya kan? Dan saya jualannya ayam. Jadi kayak jadi kayak setiap hari kita mau makan ayam itu nggak ada matinya, ya kan? Ayam mau ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar, ayam bumbu rujak, ayam taliwang, you name it lah, ya kan? Nah, itu jadi udah bener-bener komoditi nomor satu nih, ya kan? Ya sapi bisa dibilang nomor dua karena ya matter of the price, harga, ya kan? Jadi ayam itu yang masih affordable lah, bisa dibilang seperti itu. Yang kedua, saya jual sambal, ya kan? Yang mana orang Indonesia kalau belum makan sambal juga kayak masih ada yang kurang, ya kan? Nah, apalagi yang ketiga ini, saya jual nasi, ya kan? Udah ayam, sambal dan nasi. Ya udah kayak nggak mungkin ada matinya karena even orang Indonesia kalau makan mie instan aja pakai nasi, ya kan? Nah ini udah kayak kita jual suatu produk yang bisa dibilang comfort food banget lah kayak gitu. Tinggal bagaimana kita mengemas menjawab pertanyaan berikutnya, why ke ayam geprek? Nah, ya kan, kenapa kok saya tuh harus makannya di KM geprek? Kenapa kok saya harus belinya di KM geprek? Kayak gitu. Nah itu harus benar-benar ada value lainnya yang harus kita bawa dari situ. Nah ini value apa yang harus kita deliver ke customer kita? Ini yang akan menentukan customer ini akan membeli di tempat kita, di brand kita seperti itu. Jadi emang pada saat awal itu untungnya memang kita pioner di Surabaya ya kan. Dan yang kedua memang kita ini kebetulan memang setiap orang yang datang itu kita minta tolong dalam artian gini, minta tolong dong masukin di sosmed kalian apapun deh. Pada saat itu kan memang ada Instagram, pada saat itu masih ada Pet ya kan, Pet masih ada ya, Instagram dan Pet, dua sosmed ini kita minta tolong ke mereka ya. Pada saat itu memang belum ada food blogger yang pakai kamera profesional, semuanya masih pakai handphone ya kan. Foto pun juga, posting pun juga semuanya natural semua, nggak ada yang diedit dan lain-lain. Nah, momentumnya di situ sih. Kita dapat momentumnya di situ. Akhirnya produk ini viral 2014, 15, 16. Nah, akhirnya 2017 ya kan ada ya balik lagi emang bisnis ini apalagi produk ini entry barrier-nya sangat gampang, ya kan, sangat mudah. Siapa sih yang nggak bisa bikin crispy chicken, ya kan? Siapa sih yang nggak bisa bikin sambal bawang, ya kan? I think semua orang bisa bikin kalau misalkan, apalagi sekarang ada tinggal ketik di YouTube how to make gitu aja udah keluar semua resepnya, ya kan? Nah, dari sini yang membuat kita tuh selalu berpikir gimana we always make our brand alive kayak gitu. Gimana sih bisnis ini bisa bertahan atau brand ini bisa sustain bahkan hingga ya let's say sampai kita seterusnya kayak gitu. Karena memang kalau prinsip saya itu buka bisnis F&B, bukan bisnis yang tren sesaat ya. Dalam artian kita selalu mencoba membuat suatu brand dan produk yang memang cycle-nya panjang, yang memang kita maunya tuh long run, long term juga kayak gitu. Bukan yang tren sesaat, katakan 3 sampai 6 bulan selesai kita ganti brand baru lagi, bikin lagi. Ya, kita bukan tipe yang seperti itu. Tapi apakah yang seperti itu salah? Enggak juga. Tapi ya siap-siap aja. Mau capek enggak ya kan, setiap 3 bulan bikin lagi, setiap 6 bulan bikin lagi ya kan. Kan kayak
contoh kayak es kepal Milo, nggak mungkin kita setiap hari konsum es kepal Milo kan. Nah, jadi memang ya, jadi bisa-bisa kita kaya ya kan, punya pabrik gula kan, alias diabetes kan, kalau kita setiap hari konsum itu. Nah, apakah itu salah? Ya enggak juga ya, karena itu pilihan ya kan. Tapi kita memilih untuk yang benar-benar kayak produknya ini cycle-nya panjang dan memang sudah terbukti ini bisa menjadi culture-nya di Indonesia kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya boleh tahu nggak? Jadi tadi kan kalau ngomongin Kak Ayam Geprek mungkin yes dulu 2014 jadi pionir, pastilah ya orang semua beli ke sana. Tapi kan sekarang mungkin kalau boleh dibilang ayam geprek itu kan kayaknya udah di mana-mana juga ya. Nggak tahu di Surabaya kemungkinan juga banyak yang jual ayam geprek, nggak cuma Kakak. Banyak. Jadi yang dilakukan, jadi sekarang yang dilakukan itu inovasinya itu lebih ke arah mana, Fer? Cerita dong. Ya, oke. Jadi kalau ditanya nih ya, kuncinya apa ini kalau misalkan semakin banyak persaingan, apalagi bisa dibilang sih persaingan di ayam geprek itu sangat-sangat sengit ya, sangat-sangat sengit. Karena sebelum banyak influencer yang bikin bisnis makanan ya kan, yang bisa dibilang sekarang CI Sapi dan lain-lain ya kan, ayam geprek ini saya punya bisa dibilang head to headnya ya kan, market leadernya itu seorang artis. Nah, ibaratnya ya kan, ya siapa gua kayak gitu ya kan. Saya ini cuma seorang Ferry ya kan. Saya bukan melawan, saya berkompetisi ya kan dengan brand yang memang personalnya ini sangat kuat kayak gitu. Apalagi fansnya tuh banyak banget. Nah, ini apa yang kita lakukan? Tapi statement yang saya suka adalah selama manusia punya lambung, B7B tidak akan mati, tidak ada inovasi di dalamnya. Nah, akhirnya semangat inovasi inilah yang kita gunakan untuk selalu bertahan. Dan inovasi yang kita lakukan tuh inovasi yang tidak lari dari identitas kayak gitu. Nah, gimana maksudnya inovasi yang nggak lari dari identitas, ya kan? Nah, jadi kayak gini. Bisa dibilang sih mungkin kalau cek di Instagram kita ya @kayamgeprek.id itu bisa dicek apa produk kita yang kita inovasikan di situ. Halo. Jadi halo. Ya, halo. Oke, masuk ya. Sorry, tadi sempat mati tadi apa? Cek di Instagram kita ada apa tadi? Ya, jadi cek di Instagram kita di @kayamgeprek.id itu mungkin bisa dilihat menu-menunya di situ. Kita banyak menginovasikan produk tuh bukan dari segi menunya ya, dalam artian ya memang salah satunya dari menu ya kan, dari the product itself ya kan. Tapi kita juga pernah menginovasikan dari luar produknya juga. Contoh beberapa produk yang sudah kita inovasikan itu mulai dari nasinya ya kan. Nasinya kita coba beri varian black fried rice ya kan, nasi goreng hitam. Kita coba, banyak orang yang berpikir bahwa ini nasinya pakai tinta cumi ya. Oh enggak, kita enggak pakai tinta cumi justru ya kan. Kita pakai apa ya, nanti dicoba dulu ya kan, silakan di order sendiri ya kan, silakan dicoba biar tahu jawabannya apa. Nah, jadi kebanyakan kita ini melihat kompetitor selalu berfokus pada varian sambal ya kan. Ya emang kita juga melakukan varian sambal ya kan. Kita juga ada beberapa varian sambal. Tapi kalau kita cuma berhenti di varian sambal doang, ya so what's the point kayak gitu loh, ya kan? Kayak ibaratnya saya jual nasi goreng A, ya kan? Si B ini juga jual nasi goreng A, sama-sama nasi gorengnya ini sama, ya kan? Ya poinnya di mana, value-nya di mana, ya kan? Nggak ada different-nya, nggak ada perbedaannya. Akhirnya kita berpikir bahwa gimana kalau kita mengemasnya berbeda lagi. Nah, contoh yang kita buat pada saat itu awal-awal banget nih, awal 2020 sebelum COVID masuk ya ke Indonesia, which is Maret. Kita Januari itu melakukan R&D mie ayam geprek. Mie ayam geprek ini bisa dibilang ya mie. Jadi terinspirasi inspirasinya sih dari mie abang-abang ya, mie abang-abang yang biasa pakai gerobak juga, ya kan? Gerobaknya biasa warna biru biasanya ya kan. Nah, pada saat itu kita berpikir bahwa ini kompetitor kita ya kan, direct kompetitor kita ini nggak ada yang jual mie ayam geprek.
mentok-mentok di Indomie ayam geprek, Oh. ya kan? Walaupun kita juga jual, ya karena balik lagi culture ya, orang Indonesia sama mie instan tuh udah bener-bener kayak ada waktunya sendiri, ada mie instan time tuh ada sendiri ya kan. Ya. Nah, di situ kita jual dan juga nggak menutup bener-bener kayak tidak memungkiri salesnya bagus di situ, ya kan. Tapi kalau si A jual Indomie ayam geprek, si B juga jual Indomie ayam geprek, kita juga jual. Poinnya di mana? Balik lagi kan prinsipnya dari situ. Poinnya di mana? Akhirnya kita berpikir gimana kalau kita bikin mie ayam geprek, ya kan? Mie ayam geprek yang mie ayam biasanya mie pangsit mie kayak gitu, mie ayam yang ayamnya pakai ayam yang dipotong dice, ya kan, pakai bumbu kuning kadang biasanya, tahu kan ya? Nah itu kita ganti ayamnya, ganti yang kotak-kotak. varian kita. Ya, kita ganti varian kita, ganti ayam, misalkan mie ayam geprek, sambal bawang, mie ayam geprek, sambal embe, mie ayam geprek, sambal apa, kayak gitu. Karena pemain-pemain mie, ya kan, which is brand-brand mie yang ya pasti tahu juga, ya kan, mereka nggak punya yang namanya mie ayam geprek juga, kayak gitu. Mereka ya juga misalkan ya katakan mie dengan tingkat kepedasan doang, sama kondimennya ada ayam, pangsit sama sayur, that's all, ya kan. Ayamnya nggak bisa ke ayam geprek. Nah makanya kita keluarin di situ, dan surprisingly sales naik, ya kan. Nah akhirnya COVID, ya kan, COVID masuk Maret, April kita inovasi lagi nih. Saya melihat pada saat itu yang lagi in nih mentai, ya kan. Ya. Tapi kan mentai itu banyak tuh, ada yang salmon mentai, ada yang beef mentai, ya kan, ada yang chicken mentai. Tapi nggak ada pemain ayam geprek yang berpikir bahwa wah ini ayam geprek mentai kira-kira ya kira-kira kalau dimakan ngeblend nggak nih ya. Akhirnya kita bikin yang namanya gentai. Oh ini apa ini gentai? Geprek mentai. Nah ini viral juga ya kan di Surabaya pada saat itu, dan kita launching juga di Jakarta pada saat itu juga. Nah ya gentai ini salah satu produk yang menolong kita pada saat pandemi awal. Kemudian geser lagi, nah ini yang seru nih. Kalau kita cuma inovasi dari produknya terus, kayaknya nggak seru nih, ya kan. Gimana kalau kita berikan customer experience yang baru? Apa ini, ya kan? Kita memberikan sesuatu hal gimana how to eat ayam geprek nih, in different way. Dalam artian kayak ayam geprek biasanya ya sudah, cuma tampilannya di mana-mana nasi, ayam geprek, lalapan, sambal di atas. Udah, that's all, ya kan. Kita berpikir kalau misalkan ayamnya ini, nasi ayamnya udah dicampur, ya kan, dibungkus daun pisang dan kita kukus, kira-kira gimana ya? Ya kan? Ini terinspirasi dari namanya sego gegok. Sego gegok itu asli dari Trenggalek. Jadi kebetulan pada saat itu staff saya itu asli Trenggalek, dan dia itu bikin nasi ini kayak gitu. Karena kita semua di rumah, ya kan, pada saat itu WFH, kita di rumah, dia bikin itu. Wah ini kalau ayam pada saat itu memang sego gegok kan memang pakainya teri, rempelo ati, sama satu lagi apa namanya pindang, ikan pindang, ya kan. Nah akhirnya kita, wah ini kalau diganti ayam geprek kayaknya oke nih, ya kan. Dan ternyata wah oke juga, dalam artian nasinya lebih wangi, ya kan, sambalnya lebih meresap, dan sensasinya beda. Orang mungkin boring dengan cara makan ayam geprek yang lama. Akhirnya kita keluarin dengan cara dikukus ini, kayak gitu. Kita namai gegok geprek. Itu juga pada saat COVID, ya. Dan terakhir nih yang paling gila ini nasi campur KAG nih. Mungkin udah kepoin juga di Instagram. Nasi campur KAG ini terinspirasi dari nasi Bali kalau yang ini. Ya, tadi sebenarnya sempat lihat sih, baru tadi mau ditanya itu ada gentai sama KG, udah diomongin. Iya. Ya itu, jadi nasi campur KG ini ya terinspirasi dari nasi liku Bali, ya kan, yang mana ayamnya itu pakai ayam betutu. Nah, kita ganti pakai ayam geprek kayak gitu. Ya ini semua inovasi yang kita lakukan nih, bisa dibilang kita ini nggak lari dari identitas. Dalam artian ya kita dari dulu jualnya tetap ayam geprek. Tapi ayam geprek yang kita inovasikan terus kayak gitu. Ya. Inovasinya nggak berhenti di varian sambal doang yang seperti banyak dilakukan brand-brand lain juga. Tapi kita kemas lebih to the next level lah kayak gitu.
Ya ini yang membuat kita bertahan dan brand ini still alive lah, bisa dibilang seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, terus oh ya, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih satu info dulu sebetulnya dari Foodies. Nah, buat Ya, teman-teman, ini related banget sebetulnya. Foodies itu sedang ada kelas membangun bisnis kuliner dari nol sebenarnya. Jadi mirip lah, mirip temanya sama tema kita malam ini, membangun bisnis kuliner dari nol. Ini ya, udah batch ke-16 sebetulnya. Sudah ke-16. Nah, yang next-nya itu nanti akan sebentar lagi akan apa? Akan ada sebentar lagi. Jadi teman-teman harus langsung daftar dan amankan kursinya. Gitu. Jadi MBK 16 membangun bisnis kuliner dari nol, batch ke-16 ini akan diadakan di Bandung 10 sampai 13 Maret 2021. Yang paling spesialnya dari MBK 16 ini adalah pelaksanaannya. Biasanya kan MBK hanya offline aja karena kita biasanya sebelum pandemik sama kemarin sebenarnya di tahun 2020 kita coba adakan sekali yang offline tapi hanya terbatas 30 orang. Nah, yang kali ini kita akan selenggarakan itu secara offline dan online. Artinya kalau secara offline pastinya harus datang ke Bandung. Pastinya harus datang ke Bandung. Itu tanggal 10 sampai 13 Maret 2021. Jadi ingetin Bandung 10 sampai 13 Maret 2021. Jadi kalau ikut secara online kelebihannya itu adalah bisa bertemu dan bisa bertanya langsung kepada pembicara. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang juga jauh mungkin tidak jauh dari Bandung dan tidak bisa datang, itu kali ini penyelenggaraannya itu kita buat berbarengan antara offline dan online. Jadi online itu bisa ikut secara online 4 hari live-nya yang offline gitu. Tentu saja teman-teman bisa menonton dari mana saja, mau dari negara lain juga bisa. Yang pasti akan mendapatkan rekaman soft copy PDF, worksheet dan seluruh kelengkapan plus t-shirt dan modul. Nah, jadi teman-teman langsung bisa daftar. Kali ini masih ada promo sampai dengan hari ini, jadi bisa langsung didaftarkan saja. Jadi bagaimana cara membangun bisnis kuliner dari nol? Kita nanti akan dibawakan oleh 4 pembicara langsung, Rex Marindo, Stefani Kurniadi, Yusak M. Yahya, dan Danis Puntoadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Fer, tadi kan udah sempet cerita juga ya, maksudnya cabangnya itu kan udah cukup banyak ya, ada 18 outlet di 15 kota. Bahkan tadi yang kota keduanya bahkan yang dibuka Bali itu kan dari Surabaya, Surabaya ke Bali itu kan jauh banget ya. Habis itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Labuan Bajo, ada banyak lah gitu. Nah, ya. itu biasanya ya kalau pebisnis kuliner tuh kan tantangan terbesarnya kalau misalnya jauh itu kan masalah logistik ya. Masalah logistik sama masalah controlling. Nah, itu Ya, gimana tuh? Maksudnya mensiasatinya gimana? oke, ya. Jadi bisnis kita ini sebenarnya kalau ditanya ya kenapa kok hampir 7 tahun ya kan, which is tuh Maret 2021 kita baru 7 tahun, tapi kok masih baru 18 outlet ya kan? Karena kita sistemnya memang bukan franchise, kita sistemnya itu partnership. Kita awalnya itu memang ya kita partnership, jadi memang untuk growth-nya itu memang nggak semasif yang benar-benar kayak franchise ya kan, karena kita memang benar-benar Ya, pikirkan gimana kita bisa long run ini tadi. Ketika banyak, sekarang pun juga mulai banyak kan ayam geprek yang mulai berguguran juga, nah kita masih bisa bertahan ini, gimana caranya supaya ini bisa bertahan kayak gitu. Nah kalau tadi ditanya susahnya apa, ya pastinya sudah dijawab juga, dari logistik ya kan, dari controlling ya kan, dari QC juga. Tapi ya, gimana kalau kita cara kita mensiasatinya, ya tentunya dengan apa yang bisa kita kontrol harus kita kontrol baik-baik kayak gitu. Dalam artian seperti ini, ya semuanya pasti pusing nih ketika kita ngomong kenapa kok dari Surabaya langsung lari ke Bali ya kan. ya, Emang kita berpikir selalu kayak kenapa dulu awalnya Bali, karena ya karena Bali dalam artian kayak
wah siapa yang nggak mau buka bisnis di Bali, karena Bali itu destinasi semua orang ya kan. Dan jujur juga kita pioner juga di Bali pada saat itu 2015 ya kan. Nah, cuma apa yang bisa kita kontrol tadi itu yang kita kontrol. Contoh seperti misalkan kayak bahan-bahan kita kirim dari pusat dari Surabaya, seperti tepung, ya kan, marinasi juga, dan juga beberapa bahan kita keep dari pusat dari Central Kitchen untuk kita distribusikan ke beberapa cabang tadi. Nah, tapi yang membuat kita berbeda ya kan dengan bisnis yang lain yang kita bisa bilang franchise. Bisa dibilang franchise itu kan hampir semuanya beli di pusat nih, ya kan. Semuanya pengambilan barang dari pusat. Tapi kalau kita karena partnership, ya kan, karena partnership dan profit sharing, beberapa bahan yang memang ada supplier lokal, kita lempar ke lokal semua. Jadi untuk masalah apa namanya, untuk logistik, biaya logistik kita nggak terlalu besar. Karena semuanya lokal supplier semua, kayak gitu. Tapi memang tantangannya ada di apa namanya, di produknya sendiri ya. Katakan di sini rasanya seperti ini, di sana rasanya seperti itu. Nah, akhirnya ya kita standarkan dari SOP, semuanya kita standarkan. Cuma ya nggak bisa 100% ya, karena kita memang nggak semuanya bahan itu dari pusat yang kita kirim frozen. Hanya beberapa bahan aja kayak gitu. Ya, tapi kita ada rencana untuk bikin semuanya emang terpusat nantinya. Karena kalau once terpusat ya kita mau apa aja ya semuanya pasti kan. Yang paling susah kan kita sama ini ya kan. Cuma tricky ya kalau bisnis sambal ya, dalam artian kan kita jual sambal ya, itu sangat tricky ya. Contoh kayak gini misalkan. Ada beberapa kompetitor yang saya survei juga. Kebanyakan kalau kita cek ya, ayam geprek sambal matah, itu semuanya selalu bisa dibilang sambal matahnya nggak fresh. Nggak freshnya dilihat dari mana? Dari bawangnya itu yang udah berubah warna. Nah itu bisa semua fabrikasi. Dalam artian fabrikasi semuanya dikirim dari Central Kitchen. Nah, ada beberapa sambal yang memang bisa dibilang kalau sambalnya itu sudah diproses alias sambal matang, ya kan? Itu kita kirim frozen dari pusat. Tapi kalau sambal-sambal yang memang dia memang harusnya fresh, katakan sambal bawang, sambal terasi, sambal matah, itu memang kita bikin fresh kayak gitu. Karena itu strong point-nya di situ. Berarti di lokasi ya dibikinnya ya? Di lokasi, ya. Tantangannya pasti beda-beda rasanya. Cuma kita punya standarnya kayak gitu loh. Standar lomboknya seperti ini, bawangnya seperti ini, dan bahan lainnya seperti ini kayak gitu. Ya. Nah, coba saya move to next question. Ya. Nah, kalau ini Fer, dari yang sebentar. Nah, pernah nggak sih Fer, kan ini bisnisnya udah cukup lama juga lah ya, kalau dipikir-pikir 7 tahun sih kan bukan waktu yang sebentar ya gitu. Nah pasti pernah lah ya punya masa-masa di mana terlalu banyak tantangan, pusing, bingung, stres di bisnis kan. Nah itu bisa nggak sedikit sharing dulu men-challenge dirinya itu, atau misalnya solusinya apa kalau Ferry dulu pas lagi bingung dan stres? Ya, kalau dibilang pernah nggak stres, pernah nggak dapat tantangan dan lain-lain, ya bisa dibilang setiap hari ya, setiap hari. Karena setiap hari nggak mungkin di bisnis F&B ini nggak ada komplain ya kan, nggak mungkin. Ya. Kalau kita tanya di outlet ada masalah nggak, jawabannya nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada masalah. Ya kan, justru ketika dia bilang nggak ada masalah, itu nggak mungkin, pasti ada masalah. Ya setiap hari pasti ada masalah, baik dari divisi manapun pasti ada, karena kita setiap hari bertemu dengan orang, ya kan. Ya balik lagi karena orang punya sifatnya masing-masing, ya kan. Ada yang komplainnya menggebu-gebu, ada yang komplainnya itu benar-benar halus, ya kan. Ya itu macam-macam, ya kan. Dan juga kalau bisa dibilang tantangan terbesar selama 7 tahun ini ada di mana? Biasa sih kalau kita ngomong bisnis ya pastinya
berjalan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun kayak gitu, ya kan? Wave-nya, siklusnya seperti itu. Tapi kita semua ini kita dapat bonus di tahun yang sekarang ini kayak gitu. Di tahun, bisa dibilang kalau di KM Geprek di tahun ke-6 ke-7 ya, dapat bonus yaitu COVID, ya kan. Bener-bener ini tantangan terbesar kita, bisnis F&B yang salah satu yang terdampak setelah pariwisata ya. Bisa dibilang paling parah kan di pariwisata, ya kan. Kita F&B, orang-orang bilang ya orang masih butuh makan, ternyata juga turun juga, ya kan. Karena ya banyak lah, banyak variabelnya. Contoh misal tempat saya ini kan memang dekat di area perkantoran dan juga perkuliahan, ya kan. Ya kalau semuanya WFH atau mungkin perkuliahannya juga dari Maret tahun lalu udah online semuanya, ya siapa yang mau beli kan, ya tinggal siapa yang masih ada di situ yang beli. The worst kita turun 80%. Itu yang paling parah sih, ya kan. Dan sekarang kalau ditanya marketnya apakah udah kembali setengahnya, masih belum juga. Kita masih di angka 40% lah. Hampir kadang ya 50. Ya kan, kalau lagi kita ada launching produk baru naik, ya kan. Ya inilah bisnis gitu loh. Inilah bisnis. Kadang ya kita happy, ya kan. Kadang kita juga sedih. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol mindset kita supaya kita bisa selalu berpikir positif. Kalau saya sih ketika mendapatkan tekanan, itu selalu justru malah happy ya. Dalam artian kayak, ya karena pribadi yang baik lagi. Dulunya kita nggak ada tekanan, mungkin bisa dibilang kita nggak mulai dari nol juga. Ya mungkin tidak akan ada Ferry yang sekarang. Karena saya terbentuk dari pengalaman saya sebelumnya. Bukan bertambahnya umur yang membuat kita semakin berpengalaman, ya. Tapi dari masalah-masalah ini yang membuat kita semakin berpengalaman. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ya sudah, enjoy aja, nikmati aja. Karena kita percaya pasti what doesn't kill you will make you stronger, kayak gitu. Ya, betul. What doesn't kill you make you stronger. Nah, oke. Kita coba mulai buka kolom pertanyaan. Oh ya, sama sebelumnya, teman-teman buat yang mau nanya jangan lupa di kolom Q&A. Kemudian buat teman-teman yang tadi juga ada yang nanya kan ini ada rekamannya atau enggak, tenang aja. Tetap akan ada di IGTV-nya @foodies.id dan besok akan diupload di Foodies YouTube channel. Jadi buat teman-teman bisa juga dilihat di Foodies YouTube channel. Di sana juga kita udah punya sekitar 400 plus video dengan konten premium, freemium mungkin ya kita bilang. Jadi semua konten di YouTube-nya Foodies itu free gitu. Jadi bisa diakses oleh siapapun itu tanpa bayar. Ya bayar kuota mungkin, bayar kuota sama bayar smartphone-nya gitu. Nah, dan teman-teman jangan lupa bisa subscribe juga Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya dan share linknya ke semua WA group, Telegram, sosial media dan semua messenger yang ada agar manfaatnya itu akan lebih banyak dan tersebar kemana-mana. Oke, saya coba buka kolom pertanyaan ya. Malam Foodies. Ya malam juga. Pernah ada rasa khawatir nggak kalau resep? Oh mungkin ini bukan malam Foodies, malam Ferry mungkin. Salah ketik kayaknya. Pernah ada rasa khawatir nggak kalau resepnya bakal diambil sama kompetitor lain? Kayaknya tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi bolehlah dijawab lagi aja. Ya. Soal resep. Sebenarnya takut nggak diambil orang lain? Sebenarnya kayak gini ya. Kalau kita ngomong resep takut diambil orang lain pun juga sebenarnya apa yang perlu ditakutkan, justru semakin banyak pesaing, semakin banyak kompetitor tuh membuat kita semakin memutar otak untuk selalu berinovasi ya. Ya kita harus fight terus, dalam artian kayak ya kita berlomba-lomba aja di dalam inovasi dan kreasi ini. Tapi kalau kita ngomong ya semuanya sekarang buka di YouTube aja udah ada resep apapun itu pasti ada. Tinggal ya pastinya setiap dari resep kita kan kita ada sempurnakan lagi ya kan. Bukan berarti terus kita juga ketika buka YouTube, buka ini udah langsung pakai kayak gitu. Pasti semuanya ada secret ya, ada rahasianya lah. Apa yang ditambahin mungkin kayak gitu. Ya begitu pula dengan kita ya. Kita dulu juga awal tuh start kurang lebihnya ada 8 tuh di depan kita. Ayam dengan komposisi yang berbeda juga. Ya mana ini yang menurut kita dari blind test ini yang paling oke, yaitu yang bakal kita pakai kayak gitu.
itu pun masih diimprove terus ya. Seiring berjalannya waktu pun juga terus diimprove juga karena ya masukan-masukan dari pelanggan dan juga kita sendiri juga mau improve terus kayak gitu. Jadi nggak perlu takut sih, karena ya ide memang Ya. bisa dicolong ya kan, tapi eksekusi ini yang menentukan. Ya. Balik lagi semuanya ide keluar dari diri kita kayak gitu, dari value kita kan, nggak perlu takut lah. Hmm. Nah, oke, kita coba jawab pertanyaan yang lain ya. Ini Boleh. ada yang nanya juga, pertama kali mengalokasikan budget untuk marketing ketika usahanya jalan di umur berapa? Mungkin pas di tahun keberapa atau bulan keberapa kali ya, mulai mengalokasikan marketing. Oke, ini seru ini. Jadi jujur pada saat itu juga saya ini bukan orang yang ngerti branding, orang yang ngerti marketing ya kan. Saya nggak ngerti apa-apa kecuali saya ini memang lebih banyaknya terjun di dunia service ya kan, di dunia hospitality. Hmm. Saya juga dulu waktu Oh ya, magang pun juga hospitality. Ya. ya waktu magang pun juga di hotel Ya. ke online itu. Nah, bisa diketahui juga kita awal pun di sebuah warung kecil itu cuma pakai banner doang, dan bannernya cuma Kak ayam geprek tanda tanya, udah gitu doang, kayak Kak. ayam geprek tanda tanya ya, kayak hah, kayak mungkin orang yang sekarang kayak ataupun saya yang sekarang kayak apa sih ini kayak gitu loh ya kan, kayak ngapain Ya. sih kayak pasang kayak gini, apalagi pasangnya juga cuma pakai selotip doang. Jadi benar-benar nggak, kalau ditanya apakah ada duitnya di awal untuk marketing, nggak ada. Apakah ngerti marketing? Nggak. Apakah ngerti branding? Nggak juga. Semuanya pada go digital ya kan, dan semuanya toko ini serba online, which is ya kita kalau misalkan belum pernah ke apa namanya visit store kita ataupun belum pernah mendengar brand kita, ya pastinya tahu wajah kita awal kan dari Instagram ya kan, dari akun Instagram kita Ya. di brand kita kan, kita search dan lain-lain. Nah ini kalau misalkan pertanyaannya apakah kalau misalkan kita ini benar-benar ngawur nih, dalam artian nggak ngatur fitnya, nggak ngatur kontennya, nggak ngatur desainnya dan lain-lain, apakah orang akan tertarik kayak gitu? Ya sama halnya kayak kayak saya ketemu cewek yang nggak mungkin nggak dalam artian nggak merias dirinya, nggak rapi lah, setidaknya nggak rapi lah, itu ya pasti kita nggak akan noleh kan kayak gitu. Nah Ya. ini yang sesuatu yang eye catching di awal. Jadi pada saat itu 2016 mungkin ya, 16 ke 17 kita baru mulai berbenah lah, dalam artian ya belajar apa itu branding, apa itu marketing ya kan, sampai akhirnya kita sekarang handle sendiri untuk tim Ya. internalnya ini ya, ya dari konten, dari desain, dari apa-apa. Kita pernah pakai agensi juga beberapa kali dan akhirnya kita memutuskan untuk kita handle sendiri kayak gitu. Jadi kurang lebihnya baru tahun 2016 ya, yang semuanya sekarang serba digital, ya wajib segera sih kalau sekarang ini kayak gitu. Dulu yang bagi brosur ya kan, belum mengenal, belum ada dan belum mengenal yang namanya ads ya kan, belum mengenal Ya. yang ya kan, ya sekarang mau nggak mau juga harus ads pun juga, kalau ads-nya yang nggak menarik, nggak ada campaign-nya juga, orang juga bakal skip kan kayak gitu. Kita Ya. Ya. kita Ya. kayak ada di dua zaman ya, konvensional dan Ya. digitalisasi ini kayak gitu. Ya. 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 Nah, oke. Oh ya, sebelum ini masih ada waktu sih sebelum kita move to next question. Oh ya, Ya. teman-teman, kita biasanya kalau lagi IG live gini ada sesi foto bareng. Sesi foto bareng. Jadi Oke, buat sorry, teman-teman kalau live ya, sekarang lebih dari 1 jam bisa ya? bisa, bisa, Oh bisa. bisa. Oke. Jadi makanya saya agak santai. Oke, Gitu. oke, Oke, siap. paling kita berpose dulu buat teman-teman. Ayo pada di print screen, kemudian di post di Instagram Stories-nya masing-masing. Nah, boleh tag ke @foodies.id dan @kak pakai dot nggak ya? Saya lupa. Kak dot KAKKK ayamgeprek.id. oh dotnya di belakang ya. KAKKK ayamgeprek.id, atau boleh juga mungkin ke akunnya At Ferry Ferry @Ferry SHC. apa ya, lupa saya, SHC ya. SHC. Ya. SHC. Nah, ayo teman-teman langsung bisa di print screen dulu. Oke. Oh iya, saya juga mau nge-print screen
Oke, nah kita bisa move ke next question kali ya. Karena ini Siap. sebenarnya jangan terlalu lama juga. Biasanya aku biasa sejam lebih dikit boleh lah. Jadi paling mungkin cukup untuk satu pertanyaan lagi. Sebentar, saya Oke. cari dulu yang menarik pertanyaannya. Oke. Nah, ini nih. Bagaimana mencari inspirasi agar terlihat beda dari yang lain dan memiliki value? Mungkin aku simplified pertanyaannya gini, mungkin Ferry ini bisa nemu inovasi-inovasi yang kayak tadi ya, menunya bisa macam-macam, kemudian komunikasinya bisa aneh-aneh mungkin ya. Itu dapat idenya dari mana sih? Apakah mungkin ya kan ada Ya. beberapa orang yang mungkin senang senang baca-baca literatur luar negeri misalnya, atau misalnya Ya, ya, dari ya. TikTok atau nah kalau Ferry tuh dapat Gentai misalnya gitu kayak Ya, tadi. ya. Ya itu dapat idenya itu lagi ngapain gitu. Oke, oke. Siap. Dari mana dapat idenya? Nah, ini kebetulan banget nih ya, besok juga ada kuliah tamu itu bahas masalah think creativity ya, dalam artian bagaimana kita berpikir kreatif gitu. Nah, Ya. kalau ditanya seperti itu sebenarnya sih nggak ada rumus patennya ya, dalam artian kayak bener-bener kayak ada waktu di mana kita ini tiba-tiba kayak kesambet aja kayak gitu, kayak semuanya terjadi Kesambet. begitu cepat. Iya, kayak Iya, ya. semuanya terjadi begitu cepat. Begitu pula kayak pada saat ide pertama kali bikin ayam geprek ini, ya kan saya makan di sana, makan di salah satu pioner ayam geprek di Indonesia di Jogja tadi, saya makan, kemudian langsung kayak kayak kepikiran, wah ini kayak kalau saya bawa ke Surabaya kayaknya bakal hits deh kayak gitu. Ya. Nah itu sama halnya kayak ketika kita menemukan satu jenis makanan, ya kan kita lagi browsing di Instagram ataupun di YouTube ataupun di TikTok ataupun apapun lah itu tiba-tiba, atau bahkan kita baru makan makanan lain ya kan, misalkan kita makan nasi pecel misalkan, wah ini kalau saya makan nasi pecel Ya. biasanya pakai telur ya kan, ayamnya ayam goreng nih, kalau ganti ayam geprek bisa nggak ya. Nah jadi ide ini muncul dari manapun juga ya kan, dari manapun juga. Ya. Dan memang saya kadang pun juga meluangkan waktu untuk lihat-lihat review makanan biasa dari food blogger luar ya, apa sih yang bisa di ibaratnya kayak dikawinkan di Adaptasi produk mungkin ya. Indonesia ini. Ya. Iya, karena nggak Ya. semua brand luar ataupun produk luar bisa diimplementasikan di brand kita ataupun di produk kita kayak gitu. Belum tentu kayak misalkan ini udah cross culture banget, nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi apa Ya, yang ya. masih masuk di lidahnya orang Indonesia ini, kalau dikasih plot twist dikit aja udah orang Indonesia udah keponya luar biasa kayak gitu. Nah, jadi simpelnya sih seperti itu. Kita harus berpikir bahwa Ya. kira-kira jenis makanan apa ini yang bisa kita implementasikan, kita mixkan dengan, kita blendkan dengan produk kita kayak gitu. Baru nanti kita eksekusi pada akhirnya. Contoh pada saat itu, tapi jujur kita itu nggak following the trend ya. Dalam artian seperti apa? Pada saat itu misalkan ada boba ya kan, yang lagi tren boba, terus kita bikin ayam geprek boba, enggak juga, kita nggak seperti itu. Atau mungkin yang lagi ngetren sekarang CI ya kan, terus kita bikin ayam geprek CI atau ayam CI, enggak. Jadi kita bener-bener kayak mau keluar dari apa yang sekarang lagi hype, lagi viral, kita bikin sesuatu yang unik sendiri kayak gitu loh. Ya. Gitu sih. Sip. Ya. Oke, paling takut kelamaan. Paling teman-teman buat yang memang masih yang pertanyaannya belum saya bacain, itu bisa juga teman-teman jangan lupa bisa join ke channel Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Cara joinnya bisa klik di link t.me/foodies_id. Jangan lupa ya, t.me/foodies_id, FOODIZZID. Jadi di sana kita setiap hari akan update, ada artikel, ada ada artikel, ada ebook, ada macam-macam. Dan jangan lupa juga selalu kunjungin blognya Foodies, www.foodies.id/blog. Di situ kita juga update konten setiap hari. Bahkan kadang-kadang sehari lebih dari satu sih, tapi biasanya kita akan update kontennya itu rutin setiap hari. Nah, sama teman-teman jangan lupa juga
tadi jangan lupa subscribe YouTube channelnya Foodies ya gitu. Jadi rekaman ini tetap akan ada di IGTV-nya Foodies dan besok akan kita upload di YouTube channelnya Foodies. Nah, terakhir banget, Ferry, boleh nggak sebagai penutup closing statement dong buat teman-teman yang mungkin yang baru mulai atau sudah mulai bisnis atau baru mulai bisnis baru banget bisa lebih semangat lagi di era pandemik kayak sekarang. Silakan. Ya. Mungkin kalau bisa bilang sih kita ini harus percaya dengan konsep kita ya, dengan apa yang akan kita jual nantinya. Dalam artian seperti ini. Sebelum kita akan jual suatu produk atau apapun itu ya, kita selalu berangkat dari sebuah konsep. Dan pastikan konsep itu kalian ciptakan yang benar-benar berbeda dari yang lain. Harus selalu ada unique selling point-nya yang berbeda dengan yang lain. Dan ketika produk itu sudah tercipta ataupun sudah benar-benar kita menemukan konsep itu, kalian harus benar-benar percaya dengan apa yang kalian jual. Kalau kalian sendiri yang menciptakan nggak percaya, dalam artian kalian sendiri nggak pede dengan produk yang kalian jual, ya pastinya ya bagaimana orang bisa percaya dengan apa yang kalian jual, kayak gitu, ya kan? Dan yang kedua mungkin bisa dibilang kayak zaman sekarang ini semuanya pada menjual sebuah sesuatu yang instan, dalam artian ya kita ngomong kayak melihat misalkan sesuatu bisnis yang rame dan lain-lain ya kan, ya mereka semuanya bisa dibilang sudah melalui suatu proses yang nggak kita lihat. Apa yang kita lihat di luar itu apa yang sudah terjadi sekarang, dan itu yang terkadang orang yang bilang bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Sedangkan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam, apa yang mereka pupuk, ya kan, bagaimana mereka merawat tanamannya. Ya, everything nggak ada sesuatu yang mudah, nggak ada sesuatu yang terlihat cepat diraih kayak gitu. Karena semuanya butuh proses. Ya. Dan kebanyakan anak zaman sekarang itu kurang fokus dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka jalani. Nggak mungkin kita buka toko, buka rolling door doang, udah langsung rame. Semuanya butuh effort yang harus kita lakukan, baik dari marketing effort, dari katakan dari QC effort, dari apapun itu variabelnya banyak, ya kan. Intinya tidak ada sesuatu yang cepat ataupun gampang. Semuanya butuh proses dan kita harus fokus. Jangan bentar-bentar misalkan kita jual produk A dan kita lihat temen jual produk itu, kita ikut jual itu, ya kan. Belum bentar kita udah baru buka ini, lihat temen rame itu, kita jadi jualan itu. Lama-lama orang itu nggak ngerti, kalian ini jualan apa sih, kamu ini jualan apa sih, kayak gitu. Jadi benar-benar fokus di satu bidang, dan akhirnya dari situ akan kita, proses ini yang mendewasakan kita, proses ini yang akan membuat kita ini benar-benar kayak ya jadi seseorang kayak gitu. Jadi jangan pernah melihat apa yang di luar sana, dalam artian fokus aja dengan diri pribadi, ya kan. Tetap nggak masalah lihat kompetitor, tapi fokus dengan diri kita, kayak gitu. Oke, paling fokus sama diri kita, sama mungkin fokus untuk memperbaiki kali ya, quality diri kita sendiri. Oke, paling segitu dulu. Terima kasih buat ngobrol-ngobrol 1 jam lebih 8 menitnya buat Ferry gitu, atas waktunya juga. Semoga sharingnya itu jadi manfaat besar buat semua, buat teman-teman semua, buat saya juga, buat Ferry juga, buat teman-teman foodpreneur yang ada di luar sana juga gitu, dan menjadi berkat untuk Mas Ferry-nya juga. Oke? Ya, oke. Paling segitu dulu dari kita. Thank you juga buat Ferry. Pengen pamit untuk malam ini. Semoga semuanya malam ini bisa puas dan bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari Ferry dan Kak Ayam Gepreknya. Terus maju kuliner, bisnis kuliner di Indonesia dan foodpreneur di Indonesia. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Selamat malam. Bye-bye. Thank you.